Tapi proses hukum itu panjang dan melelahkan. Pak Joko bangkit, mengambil ijazah S1-nya dari lemari. Dokumen yang sedikit kusam, namun terawat itu dipegangnya erat. Ijazah ini adalah bukti perjuanganku, Bu. Tidak ada satupun goresan di sini yang didapat dengan cara curang. Aku akan pertahankan kehormatan ijazah ini. Di lantai 5, gedung perkantoran megah, desas-desus sore itu berpusat pada satu nama, Pak Joko. Pria parubaya dengan pembawaan tenang dan rekam jejak kerja yang cemerlang ini disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk posisi manajer departemen yang baru saja dibuka. Di antara rekan-rekan yang menyambut kabar itu dengan senyum dan ucapan selamat, ada satu wajah yang menyimpan gumpalan iri dan kebencian, Pak Surya. Rekan kerja Pak Joko yang juga mengincar posisi tersebut. Pak Budi, seorang karyawan yang mengenal baik keduanya, menghampiri meja Pak Joko. Wah, Pak Joko, selamat ya. Dengar-dengar Bapak yang paling diunggulkan untuk posisi manajer memang sudah sepantasnya, ujarnya ramah. Pak Joko hanya tersenyum rendah hati. Ah, Pak Budi ini. Belum ada pengumuman resmi kok, rezeki itu di tangan Tuhan. Namun, dari sudut matanya, Pak Joko menyadari tatapan sinis Pak Surya yang tak henti melirik. Belakangan ini, Pak Surya memang menunjukkan gelagat aneh, seolah menyimpan sesuatu. Tidak lama, Pak Surya beranjak dari kursinya. Langkahnya sengaja dibuat jelas, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dengan nada yang tinggi dan meremehkan, ia memulai provokasinya. Hahaha, calon manajer ya, baguslah kalau begitu. Tapi jabatan tinggi itu butuh integritas yang tinggi juga. Apalagi di perusahaan terkemuka seperti ini, ucap Pak Surya. Matanya tertuju lurus ke arah Pak Joko. Pak Joko mengernyitkan dahi, merasakan ada yang tidak beres. Apa maksud Bapak, Pak Surya? Tanyanya hati-hati. Pak Surya terkekeh sinis. Maksud saya? Ya, siapa tahu ada yang naik jabatan pakai jalan pintas. Pakai modal ijazah palsu misalnya. Zaman sekarang kan apa saja bisa dipalsukan. Ijazah S1 universitas ternama pun bisa loh. Tinggal modal niat buruk dan sedikit uang. Wajah Pak Joko memerah. Ia paham betul kemana arah ucapan Pak Surya. Jaga bicara Bapak, apa Bapak menuduh saya? Suaranya mulai meninggi, menahan amarah. Pak Surya pura-pura terkejut. Loh, kenapa marah? Merasa tertuduh ya? Saya kan cuma bicara kemungkinan. Tapi kalau memang merasa ijazahnya asli, tunjukkan saja dong. Dipajang ke, atau setidaknya tunjukkan ke HRD, jangan disimpan di laci. Kecuali isinya nama orang lain, atau nama sendiri tapi universitasnya bodong, atau kuliahnya cuma setahun tapi ijazahnya S1. Hahaha. Tawa Pak Surya semakin menjadi-jadi. Tuduhan itu telak menghantam Pak Joko. Bukan hanya soal karier, tapi juga harga diri dan reputasinya yang telah dibangun bertahun-tahun. Di depan rekan-rekan kerja, ia merasa ditelanjangi dan dihina tanpa bukti. Cukup Pak Surya, potong Pak Joko tegas. Saya tidak akan meladeni kebohongan Bapak di sini. Tuduhan keji ini akan saya buktikan kesalahannya melalui jalur hukum. Pak Joko segera membereskan barang-barangnya dan meninggalkan kantor dengan hati mendidih, meninggalkan Pak Surya yang masih tersenyum penuh kemenangan. Setibanya di rumah, Pak Joko disambut wajah khawatir Ibu Siti. Setelah menceritakan apa yang terjadi, Ibu Siti terpukul. Ya Tuhan, Mas, kejam sekali Pak Surya itu. Tapi Mas, ijazahmu kan asli. Kita tahu betul perjuanganmu dulu kuliah sambil kerja. Kita simpan baik-baik di lemari, ucapnya sambil memeluk suaminya. Pak Joko menghela napas panjang. Aku tahu, Bu. Aku tahu itu asli. Justru karena itu, aku tidak bisa diam.
Tuduhan ini bukan hanya merusak namaku, tapi juga nama baik keluarga kita. Bagaimana kalau anak-anak dengar? Bagaimana dengan tetangga? Tekadnya sudah bulat. Aku tidak akan diam. Aku akan melaporkan Pak Surya ke polisi atas tuduhan pencemaran, nama baik, dan fitnah. Ibu Siti sedikit terkejut, namun melihat sorot mata suaminya yang penuh tekad, ia mengangguk. Baiklah Mas, kalau itu keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi proses hukum itu panjang dan melelahkan. Pak Joko bangkit mengambil ijazah S1-nya dari lemari. Dokumen yang sedikit kusam, namun terawat itu dipegangnya erat. Ijazah ini adalah bukti perjuanganku, Bu. Tidak ada satupun goresan di sini yang didapat dengan cara curang. Aku akan pertahankan kehormatan ijazah ini. Keesokan harinya, Pak Joko didampingi istrinya mendatangi kantor polisi. Di ruang pengaduan, ia menjelaskan duduk perkara kepada Kompol Agus. Begini, Komandan, Saudara Surya menuduh saya menggunakan ijazah palsu di depan rekan-rekan kerja. Ini ijazah asli saya, ucap Pak Joko sambil menunjukkan fotokopinya. Saya punya semua bukti akademis, transkrip nilai, bahkan kwitansi pembayaran kuliah jika perlu. Kompol Agus mencatat dengan saksama. Baik Bapak Joko, laporan Anda kami terima. Kami akan mulai penyelidikan, memanggil saksi-saksi yang mendengar tuduhan itu, lalu memanggil Saudara Surya untuk dimintai keterangan. Jika ada bukti kuat, kasus ini akan kami tingkatkan ke penyidikan. Kami juga akan meminta konfirmasi resmi dari universitas tempat Anda lulus. Pak Joko menyatakan kesiapannya. Silakan, Komandan. Universitas pasti akan mengkonfirmasi keasliannya. Proses pun berjalan. Saksi-saksi diperiksa, termasuk Pak Budi yang memberikan keterangan jujur bahwa Pak Surya memang sengaja mengarahkan tuduhannya kepada Pak Joko. Setelah penyelidikan awal selesai dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kasus ini pun bergulir ke meja hijau. Ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi suasana tegang. Hakim Ketua, Hakim Agung Wibowo, memimpin jalannya persidangan dengan wibawa. Di satu sisi duduk Pak Joko didampingi pengacaranya yang cekatan, Bu Fatma. Di sisi lain duduk Pak Surya bersama pengacaranya, Pak Rahmat, dengan wajah angkuh namun tersirat kegelisahan. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan merinci perbuatan Pak Surya yang dianggap memenuhi unsur pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Pak Surya dengan lantang menyatakan tidak bersalah. Ia berdalih hanya menyampaikan kecurigaan yang beralasan. Pengacaranya tidak mengajukan eksepsi, memilih langsung masuk ke tahap pembuktian. Giliran pihak Pak Joko untuk mengajukan bukti. Bu Fatma memanggil Pak Budi sebagai saksi pertama. Pak Budi dengan jujur menceritakan kronologi kejadian di kantor, menguatkan bahwa tuduhan Pak Surya memang ditujukan secara personal kepada Pak Joko dan membuat gaduh di kantor. Meskipun pengacara Pak Surya berusaha menggali celah dengan menanyakan apakah ada kata Joko dalam ucapan terdakwa, Pak Budi tetap teguh pada kesaksiannya tentang konteks dan makna tuduhan tersebut. Pak Surya menyela kesaksian Pak Budi dengan marah, menuduh saksi berbohong, namun segera ditegur oleh hakim. Inti pembuktian pun tiba. Ijazah sarjana strata. Satu milik Pak Joko. Bu Fatma menyerahkan ijazah asli tersebut sebagai bukti surat. Hakim memeriksa ijazah itu sekilas, lalu menyerahkannya kepada jaksa dan pengacara Pak Surya. Saat giliran Pak Surya memeriksanya, ia kembali menunjukkan sikap penuh keraguan. Yang mulia, kami penasihat hukum terdakwa sangat meragukan keaslian ijazah ini. Ada kejanggalan, ujar Pak Rahmat, mengulangi bisikan kliennya.
Pak Surya sendiri tidak sabar, langsung berteriak, "Itu jelas palsu, Yang Mulia. Kertasnya, tintanya, capnya, semuanya kelihatan palsu." Melihat keraguan dan penolakan keras dari pihak terdakwa, Hakim Agung Wibowo mengambil keputusan krusial. Demi mendapatkan kebenaran material yang seutuhnya, Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan uji forensik terhadap ijazah ini dan menghadirkan perwakilan resmi dari Universitas Penerbit. Putusnya mengetuk palu. Keputusan ini disambut bisik-bisik hadirin. Pak Joko lega, sementara Pak Surya tampak terkejut, namun segera mengembalikan wajah pongahnya. Beberapa hari kemudian, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan ahli. Dr. Ana Kusuma, seorang ahli forensik dokumen dari laboratorium kredibel, hadir di persidangan. Setelah diambil sumpah, ia memaparkan hasil analisis forensiknya terhadap ijazah Pak Joko. Dengan menggunakan metode ilmiah yang teliti, ia menganalisis karakteristik fisik dokumen, jenis kertas security, watermark, serat kertas, yang ternyata konsisten dengan kertas yang digunakan universitas pada era kelulusan Pak Joko. Ia juga menganalisis tinta cetakan, tulisan tangan, tanda tangan, dan cap segel universitas. Kami menggunakan spektrofotometri dan kromatografi untuk menganalisis komposisi tinta. Hasilnya menunjukkan jenis dan usia tinta yang konsisten, jelas Dr. Ana. Analisis mikroskopis pada cetakan, tanda tangan, dan cap menunjukkan detail yang tajam, tekanan yang wajar, dan pola serat cap yang unik, bukan hasil cetak ulang digital. Dengan suara jelas dan tegas, Dr. Ana membacakan kesimpulannya. Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan forensik, kami tidak menemukan satu pun indikasi pemalsuan. Ijazah sarjana strata 1 atas nama Joko ini adalah dokumen yang otentik. Penjelasan ahli forensik itu seolah petir di siang bolong bagi Pak Surya. Ia langsung melompat berdiri. "Ahli ini pasti dibayar. Dia berbohong. Laboratoriumnya pasti kong-kali-kong. Ijazah itu palsu." Teriaknya penuh kemarahan, menghina integritas sang ahli di depan sidang. Hakim segera menegur keras, mengingatkan Pak Surya untuk bersikap sopan atau akan dikeluarkan. Setelah Dr. Ana selesai memberikan kesaksiannya, perwakilan resmi universitas dipanggil. Profesor Dr. H. Anwar Saleh, rektor universitas tempat Pak Joko lulus, hadir dengan membawa arsip resmi. Ia menjelaskan dengan rinci status akademis Pak Joko, terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan NIM sekian, menempuh studi selama sekian tahun, menyelesaikan seluruh SKS, lulus pada tanggal sekian, dan diwisuda. Berdasarkan database dan arsip universitas, Saudara Joko adalah lulusan sah dari universitas kami, Direktur. Ia kemudian membandingkan ijazah yang dijadikan bukti di sidang dengan salinan arsip universitas dari periode yang sama. Nomor ijazah, tanggal kelulusan, format, tanda tangan pejabat universitas saat itu, dan stempelnya semuanya sesuai. Ijazah ini sah dan dikeluarkan secara resmi oleh universitas, nama universitas fiktif. Tidak ada keraguan sama sekali mengenai keasliannya dari pihak universitas. Dihadapkan pada bukti forensik yang kuat dan konfirmasi tak terbantahkan dari universitas, penerbit ijazah, kebenaran sudah sangat jelas. Namun, Pak Surya tetap pada pendiriannya yang keliru. Ia bahkan menyela keterangan rektor, menuduh universitas bersekongkol dan arsip mereka salah. Sikapnya yang keras kepala dan menolak fakta yang terang benderang semakin memberatkan posisinya. Pengacara Pak Surya, Pak Rahmat, terlihat sangat tidak nyaman dan pasrah. Argumen pembelaannya menjadi lemah di hadapan bukti yang overwhelming.
Pada saat pembelaan pribadi, Pak Surya kembali meledak. Ia bersikukuh ijazah Pak Joko palsu, semua bukti rekayasa, dan semua yang bersaksi melawannya adalah penipu. Tingkahnya yang tidak terkendali membuat Hakim Agung Wibowo akhirnya memerintahkan petugas untuk mengeluarkan Pak Surya dari ruang sidang agar ketertiban terjaga sampai putusan dibacakan. Beberapa hari kemudian, di hari pembacaan putusan, ketegangan kembali menyelimuti ruang sidang. Pak Surya hadir kembali dengan wajah gusar, duduk di samping pengacaranya. Hakim Agung Wibowo dengan suara lantang membacakan putusan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli forensik, dan keterangan perwakilan, Universitas Majelis Hakim berkeyakinan penuh bahwa tuduhan Pak Surya adalah tidak benar, tanpa dasar, dan merupakan fitnah. Bukti-bukti yang disajikan secara meyakinkan membuktikan keaslian ijazah Pak Joko. Sikap terdakwa yang menolak fakta dan menghina di persidangan menjadi faktor pemberat. Menyatakan terdakwa Saudara Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, ucap hakim. Hening meliputi ruang sidang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saudara Surya dengan pidana penjara selama sebutkan durasi hukuman fiktif, misalnya 1 tahun 6 bulan. Kemudian dengan penekanan khusus, hakim melanjutkan, menyatakan bahwa ijazah sarjana strata 1 atas nama Joko dengan nomor ijazah fiktif, tanggal kelulusan tanggal fiktif, yang dikeluarkan oleh universitas, nama universitas fiktif, adalah asli dan SAH. Terakhir, hakim memerintahkan agar terdakwa segera ditahan. Pak Joko menunduk, mengucap syukur. Ibu Siti menangis haru di sampingnya. Sementara itu, Pak Surya memucat pasi, lalu melompat berdiri. "Tidak, saya tidak terima. Ini tidak adil, ijazah itu tetap palsu," teriaknya, namun teriakannya sia-sia. 2 petugas polisi segera mendekat, memborgol tangannya, dan menggiringnya keluar ruang sidang. Pak Surya terus berontak dan meneriakkan ketidakpercayaannya hingga menghilang dari pandangan. Di luar gedung pengadilan, Pak Joko dan Ibu Siti disambut hangat oleh rekan-rekan kerja, termasuk Pak Budi. Mereka memberikan selamat, menunjukkan bahwa reputasi Pak Joko telah pulih sepenuhnya, bahkan semakin kokoh. Pak Joko menerima ucapan selamat itu dengan kerendahan hati, menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang membuktikan nilai kebenaran dan integritas. Di balik jeruji besi, Pak Surya merenungi nasibnya. Dikelilingi tembok dingin dan kesunyian, ia masih sulit menerima kenyataan. Kebohongan dan fitnah yang ia sebarkan, ditambah keras kepalanya yang menolak kebenaran di depan bukti yang paling sahih sekalipun, telah membawanya pada konsekuensi yang pahit, kehilangan kebebasan dan hancurnya reputasi. Sementara itu, di kantor yang sama, suasana kembali kondusif. Tak lama, pengumuman resmi pun keluar. Pak Joko ditunjuk sebagai manajer departemen yang baru. Ia menerima jabatan itu bukan dengan kesombongan, melainkan dengan tekad kuat untuk memimpin dengan integritas. Ijazah S1-nya yang pernah menjadi objek fitnah, kini terpajang rapi di dinding ruang kerjanya. Bukan sekadar simbol pencapaian akademis, melainkan monumen hidup dari mata rantai kebenaran yang tak terputus. Bukti bahwa kejujuran, meskipun diuji seberat apapun, pada akhirnya akan selalu menemukan kemenangan.